Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke 34 tentang bab merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pertama disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 99. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah atau dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang terkadang tidak terduga, dan tidaklah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang rugi. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 56, wa man yaqnut min rahmati rabbih illa zalim. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali mereka orang-orang yang sesat. Kemudian juga dari hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saat Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau menjawab, asyirku billahi wal ya'su min rauhillahi wal amnu min makrillahi. Di antara dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abdul Razak meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, akbarul kabair al-isyraku billahi wal amnu min makrillahi wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Dosa besar yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari siksa Allah, berputus asa atau berputus harapan dari rahmat Allah, dan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, kita akan bahas satu persatu dari dalil yang disebutkan oleh pengarang rahimahullahu ta'ala. Pertama disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 99. Kita tahu bahwa surah Al-A'raf ini dari ayat 59 dan seterusnya itu bercerita tentang kisah para nabi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi-nabinya kepada manusia untuk menyerukan kepada manusia ke dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan kaum dari para nabi yang Allah utus itu mendustakannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kirim azab kepada mereka.
Di antaranya di dalam surah Al-A'raf Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kemudian kisah Nabi Saleh, kemudian kisah Nabi Lut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya setelah mengkisahkan kisah-kisah para nabi dan azab yang diturunkan kepada kaumnya. Allah akhiri ayatnya, afa amina ahlul qura an ya'tiyakum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura ay ya'tiyana ba'suna dhuha wa hum yal'abun afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah sebuah negeri itu akan merasa aman dari siksa kami yang terkadang datang di malam hari sementara mereka sedang tertidur? Ataukah penduduk negeri tersebut merasa aman dari siksa kami sedangkan siksa kami datang di pagi hari dan mereka sedang bermain-main? Ataukah merasa aman dari siksa Allah? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi. Maka dari sini kita tahu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa makar Allah Subhanahu wa taala apabila turun kepada kita maka tidak ada yang sanggup untuk menghalanginya. Lihat bagaimana kaum Nuh dihancurkan, lihat bagaimana kaum Ad dan kaum Samud dibinasakan, dan begitu seterusnya. Artinya kalau Allah berkehendak menurunkan azabnya, maka tidak ada yang sanggup untuk menahannya. Dan umumnya kalau Allah turunkan azab, biasanya diturunkan saat manusia sedang lalai. Boleh jadi turun di malam hari saat manusia tertidur, atau di siang hari saat manusia sedang bermain-main. Disitulah turun azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini seorang mukmin harus takut dengan makar Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa kita harus merasa takut dari makar Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu bisa turun kepada kita? Pertama, bahwa seorang mukmin kalau tidak pernah merasa takut dengan Allah dan makarnya, atau tidak takut kepada Allah dan azabnya, maka seorang mukmin itu akan senantiasa dilalaikan dari ketaatan. Antaj'al al-mu'min ghafilan an ta'atillahi wa ridwani. Menjadikan seorang mukmin itu lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa aman. Tidak mungkin turun azab, tidak mungkin turun siksa, tidak mungkin turun bala. Maka kemudian perasaan merasa aman ini membuat dia lalai sehingga tidak perlu lagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh buktinya saya tidak salat, saya tidak puasa, saya tidak baca Quran, alhamdulillah hidup saya tenang-tenang saja. Ini dampak buruknya. Yang kedua, kalau seorang mukmin itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap gerakan kehidupannya, entah ucapannya, entah perbuatannya, maka yang kedua, idza aminal mu'min makrallah lam yuraqibillaha fi tasarrufatihi wa yartafid dunya kal bahai. Apabila seorang mukmin merasa aman dari makar Allah, merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia cenderung hanya mengejar dunia dan lupa akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala samakan mereka dengan binatang-binatang ternak. Karena binatang itu mereka tidak berakal, bahkan terkadang mereka lebih baik. Maka ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-amnu min makrillah tariqun yuaddi ila jahannam.
wa bi'sal masir. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang mengantarkan ke dalam jahannam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga kedatangannya, dan tidaklah merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi. Maksudnya siksa Allah di sini artinya siksa neraka. Artinya orang yang merasa aman dari makar Allah, maka itu satu jalan menuju neraka, naudzubillah. Kemudian yang keempat, bahwa perbuatan merasa aman dari makar Allah atau dari siksa Allah Subhanahu wa taala ini satu dosa dari dosa-dosa besar. Merasa aman dari makar Allah, Anda sudah terjerumus kepada dosa besar. Karena tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang yang rugi. Ataupun yang terakhir, terkadang ketika seseorang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah, maka seseorang akan merasa takjub kepada dirinya. Takjub kepada dirinya. Dia tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi sombong. Lah dari uraian-uraian ini, dampak daripada orang yang merasa aman dari makar Allah ataupun tidak memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka jatuh kepada sebuah perbuatan yang disebut istidraj. Istidraj artinya Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia itu di atas kenikmatan Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Di satu sisi mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut istidraj. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperpanjang usianya padahal dia maksiat. Memberikan kesehatan kepada badannya padahal dia sedang melakukan kemungkaran. Ataupun dilapangkan ekonominya, dimudahkan usahanya padahal dia tidak pernah mendekatkan diri hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah orang yang seperti ini, mereka tidak sadar mereka sedang istidraj. Istidraj itu artinya makar Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam perangkap makar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu bahwa manusia di dunia, saya siapapun, akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu disesuaikan dengan besarnya ujian. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba pasti Allah uji mereka. Terkadang diuji kekayaannya, terkadang diuji hartanya, terkadang diuji kesehatannya, terkadang diuji keluarganya, dan begitu seterusnya. Masalahnya ada orang-orang yang mereka tidak pernah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka di atas kemaksiatan. Ya contohnya tadi, dia tidak pernah sedekah, dia tidak pernah bayar zakat, tetapi hartanya selalu melimpah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala setiap pagi mengutus para malaikat kemudian mendoakan kepada seluruh manusia, ya Allah, tambahkan harta di pagi hari ini bagi orang-orang yang mereka berinfak. Ya Allah, hancurkan harta di pagi hari ini bagi orang-orang yang tidak mau berinfak. Setiap pagi malaikat itu mendoakan seperti itu. Tapi ada orang-orang itu yang setiap hari hartanya bertambah, padahal tidak pernah infak dia, tidak pernah pun sedekah, bakhil.
Inilah orang yang disebut dengan istidraj. Atau orang yang usianya panjang, tidak pernah mati, padahal dia orang jahat itu. Padahal orang satu kampung sudah kesal sama dia, semua mengutuk dia, semua mendoakan dia, ya Allah, mampuskan dia. Tapi tak mati-mati, padahal didoakan satu kampung. Orang baik pula cepat mati. Maka kalau ada orang jahat, orang zalim, kemudian usianya dipanjangkan, maka dia masuk pada perangkap istidraj. Kenapa orang zalim dipanjangkan usianya? Harusnya kan dipendekkan lebih baik. Atau mungkin orang yang tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ibadah, tapi badannya tidak pernah disentuh penyakit. Perkaranya dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang suka ngaji, suka salat, suka zakat, bentar-bentar asam urat, kolesterol, darah tinggi, stroke, terbaring. Lah harusnya orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan sehat badannya. Ini malah terbalik. Lah ini namanya istidraj. Istidraj. Masalahnya ketika kita ini melihat ada orang-orang yang di atas kenikmatan, mungkin mereka dimudahkan kekayaannya, dimudahkan hartanya, disehatkan badannya, dikuatkan fisiknya, dipanjangkan umurnya, padahal mereka tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita pula ingin seperti mereka. Ada yang seperti itu? Ada. Makanya dahulu di zaman Qarun, Qarun ini pada hari tertentu terkadang keluar memamerkan seluruh kekayaan, dan itu disaksikan oleh masyarakat. Bagaimana kekayaan Qarun itu selalu dipamerkan kepada masyarakat. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya, berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, semoga kiranya kita mempunyai kesempatan seperti yang diberikan kepada Qarun. Artinya terkadang ada orang-orang itu yang mereka sebenarnya ahli ta'ah, rajin salat, rajin puasa, rajin baca Quran, banyak melakukan ibadah. Tapi ketika memandang orang-orang yang jauh daripada ketaatan, tidak pernah ibadah, kemudian dimudahkan hartanya, dalam hati kita pengen juga seperti dia. Kok enak ya dia, padahal dia tidak pernah beribadah, tapi kenapa usahanya lancar-lancar jaya saja? Ketahuilah bahwa jangan pernah berharap seperti mereka, karena nanti akan terjadi penyesalan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengazab Qarun, dan Allah katakan fa khassafna bihi wa bidahrihi al-ardh, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Apa kata Allah? Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadi. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukannya ingin seperti Qarun, mereka pun berkata, duhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dari hambanya, ataupun menyempitkannya. Mereka menyesal. Harusnya seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian dunianya tidak dilapangkan, usahanya tidak dilancarkan, badannya mungkin kurang disehatkan, harusnya dia senang dan bahagia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian kepada kita, itu tanda sayang Allah kepada kita.
Karena tadi Nabi mengatakan Allah itu kalau sayang dengan hambanya, Allah uji hamba itu. Justru kalau seandainya kita ini tidak pernah beribadah kepada Allah, jarang melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian nikmatnya makin lancar, makin dimudahkan, harusnya kita lebih takut kepada Allah. Kenapa Allah lancarkan? Padahal saya jarang infak, jarang sedekah. Kenapa kemudian badan saya sehat saja? Karena padahal saya tidak pernah sholat, tidak pernah ini. Justru orang yang seperti ini harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini istidraj. Allah berikan kenikmatan di atas kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah harusnya kita memiliki perasaan takut. Akhirnya pertanyaan pun muncul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan sebagian manusia di atas kenikmatan, padahal mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala sempitkan orang-orang yang sudah jelas-jelas beriman kepadanya dan beribadah kepadanya. Kenapa? Ini kan sebuah pertanyaan. Kenapa si anu lancar-lancar padahal ahli maksiat? Kenapa si anu dimudahkan padahal tidak pernah beribadah? Dengan kata lain, kenapa si anu itu di atas kemaksiatan tetapi diberikan nikmat yang tidak terbatas kepadanya? Ada apa ini? Kenapa Allah melakukannya? Pertama, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan ada sebagian manusia yang tidak takut kepada Allah, karena merasa Allah setiap hari memberikan nikmat kepadanya padahal dia di atas kemaksiatan. Sengaja Allah hendak memberikan tangguhan kepadanya. Mau tobat atau tidak, Allah berikan tangguhan kepadanya. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tangguhan kemudian dia tidak bertobat, berarti itu pilihan dia. Tapi umumnya jarang orang bertobat. Orang yang sudah masuk kepada perangkap istidraj, merasa aman daripada makar Allah, itu umumnya sulit bertobat. Kenapa? Karena dia mengira bahwa kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada dia itu menunjukkan sayangnya Allah kepadanya. Persis seperti Allah katakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fana'amahu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Adapun manusia ketika Rabbnya mengujinya dengan cara memuliakan dan memberikan banyak nikmat kepadanya, dia pun mengatakan Rabbku sedang memuliakanku. Tapi kalau Allah Rabbnya menguji dia dengan menyempitkan rizkinya, maka dia pun mengatakan Rabbku sedang menghinakan diriku. Jadi dia salah paham. Salah paham di mana? Dia menganggap bahwa kemuliaan dan kehinaan itu diukur dengan dunia. Kalau Allah memberikan kekayaan berarti Allah sayang dan Allah sedang memuliakannya. Kalau Allah sempitkan rizkinya berarti Allah sedang mencabut kemuliaan dan sedang menghinakannya. Seolah-olah kekayaan itu kemuliaan dan kemiskinan itu kehinaan. Bukan itu barometernya. Dari sini kita tahu kenapa orang-orang yang diberikan nikmat di atas kemaksiatan itu sulit bertobat. Karena dia menyangka dia sedang disayang Allah, itu masalahnya. Dia menyangka dia sedang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita katakan bahwa kekayaan itu bukan tanda Allah cinta ataupun benci kepada kita. Karena kekayaan itu sifatnya bersyirikat antara mukmin dan kafir. Qarun kaya, Nabi Sulaiman juga kaya. Abu Jahal kaya, Abu Bakar Siddiq juga kaya. Artinya kekayaan itu berserikat. Tidak bisa menunjukkan bahwa si kaya di atas kemuliaan, si miskin di atas kehinaan, ataupun sebaliknya.
Karena barometernya bukan di situ. Barometernya mulia dan tidak itu diukur dengan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang pertama, kenapa Allah membiarkan manusia tidak diazab padahal mereka ahli maksiat, justru diberikan banyak nikmat? Pertama, boleh jadi Allah berikan tangguhan, bertobat atau tidak. Tapi umumnya sulit bertobat, karena dia menganggap baik apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami berikan kepada mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan, istidraj, dengan cara yang tidak mereka sadari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia tidak diazab padahal mereka ahli maksiat, justru dilimpahkan kenikmatan kepada mereka? Yang kedua, sengaja Allah Subhanahu wa taala hendak menumpuk-numpuk dosanya, supaya banyak dosanya ditumpuk-tumpuk dulu, baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kirim azabnya. Di dalam surah Al-Imran ayat 178 Allah mengatakan, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin." Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik dibanding kepada mereka. Sungguh kami memberikan tangguhan kepada mereka itu supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang dihinakan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal kondisi orang-orang kafir. Dan janganlah kalian orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguhan kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Karena itu yang dirasakan oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah di atas kemaksiatan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berbuat baik kepada dia, kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama numli lahum liyazdadu itsma." Bukan, itu bukan kebaikan. Sesungguhnya kami memberikan tangguhan kepada mereka itu supaya bertambah-tambah dosa mereka. Maka kalau seandainya ada orang-orang yang diberikan tangguhan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi Allah memberikan nikmat kepadanya, padahal dia ahli maksiat, boleh jadi Allah sengaja mengulur-ngulur waktu supaya ditumpuk dosa-dosa kita sampai pada waktunya Allah turunkan azabnya kepada kita. Maka jangan senang dulu kalau seandainya kita dimudahkan oleh Allah usahanya padahal kita tidak pernah sholat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memudahkan kekayaan kita padahal kita orang yang paling bakhil, jangan-jangan Allah sedang menumpuk-numpuk dosa kita, karena ini masuk dalam perangkap istidraj. Ini yang kedua. Yang ketiga, terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab seseorang padahal mereka ahli maksiat, justru diberikan nikmat. Boleh jadi bukan tidak diazab, tetapi Allah menangguhkan azabnya atau mengakhiri azabnya. Mungkin ditangguhkan setelah kematiannya atau diakhiri menjelang kematiannya. Di dalam surah Al-An'am ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun."
Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Allah sudah turunkan Al-Quran dan Allah sudah utus Nabi-Nya memperingatkan, tapi peringatan itu mereka lalaikan. Maka kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Ketika mereka lupa akan hak dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, justru dari situ terkadang Allah membuka semua pintu kesenangan kepadanya. Usahanya dilancarkan, perkaranya dimudahkan, badannya disehatkan, umurnya dipanjangkan, dan begitu seterusnya. Terkadang Allah berikan nikmat seperti itu, tapi jangan senang dulu. Allah katakan hatta idza farihu, sehingga apabila mereka di atas kegembiraan, senang dengan kekayaan, senang dengan nikmat, Allah katakan fa idza farihu bima utu akhadnahum baghtah, maka kami kirim kepada mereka azab secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka mereka pun terdiam putus asa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, ada orang-orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak nikmat kepada mereka, tapi mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat mereka belum bertobat kepada Allah, tiba-tiba datang kepada mereka azab, entah tsunami, entah gempa, entah banjir, entah tanah bergerak, entah angin puting beliung. Sebutkanlah musibah-musibah yang pernah terjadi negeri kita ini. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala kirim itu di saat mereka sedang tertidur, atau di saat mereka sedang main-main. Tiba-tiba mata mereka terbelalak, mereka tidak menyangka bahwa hari itu mereka akan binasa, kekayaan mereka akan hancur. Lah terkadang Allah memberikan makar itu secara tiba-tiba. Makanya kemudian kenapa Allah menangguhkan? Bukan Allah menangguhkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang mengakhirkan azabnya, mungkin sebelum kematiannya atau setelah kematiannya. Maka jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menyesatkan kemana dia sesat, Allah hendak memalingkan kemana dia berpaling. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak ayatnya mengatakan, contohnya surah An-Nisa ayat 115, Allah mengatakan, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Di sini ada kalimat nuwallihi ma tawalla. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Jadi orang-orang yang mereka itu merasa aman dari makar Allah, atau orang-orang yang ditangguhkan azab kepada mereka, padahal mereka diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi Allah sedang menyesatkan sesuai keinginan. Anda ingin sesat, kami sesatkan. Karena begitu, sesat dan hidayah itu tergantung keinginan kita. Kalau kita ingin mencari hidayah, Allah berikan hidayah. Wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh mencari hidayah, kami tunjukkan jalan hidayah, kata Allah. Tapi siapa yang mencari kesesatan, falamma zaghu azagallah. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan sekalian. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana mereka berpaling. Inilah alasannya kenapa Allah membiarkan manusia tidak diazab padahal mereka ahli maksiat, justru diberikan banyak nikmat, karena 4 alasan ini. Boleh jadi Allah sedang memberikan tangguhan untuk bertobat, dan biasanya tidak akan bertobat dan sulit bertobat. Yang kedua, sengaja supaya dosanya ditumpuk-tumpuk sampai pada waktunya datang azab kepada mereka. Ataupun yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja
menyesatkan kemana mereka hendak sesat, dan yang terakhir mereka boleh jadi ditangguhkan siksanya sebelum kematiannya atau setelah kematiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, kata beliau, wa rubbama ittakala ba'dul mughtarrina ala ma yara min ni'amillahi alaihi fid dunya wa annahu la yughayyiru ma bihi wa yadhunnu anna dhalika min mahabbatillahi lahu wa annahu yu'tihi fil akhirati afdal min dhalik fa hadha minal ghurur. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, terkadang sebagian orang tertipu dan terperdaya dikarenakan bersandar penuh pada apa yang dilihatnya dari nikmat-nikmat yang dicurahkan untuknya di dunia. Ia merasa bahwa Allah tidak akan mengubah kondisinya tersebut, dan ia menyangka semua anugerah itu diterima karena kecintaan Allah kepadanya, bahkan dia akan memberikan yang lebih baik untuknya di akhirat. Inilah contoh orang-orang yang tertipu, kata dia. Jadi orang-orang yang tertipu adalah orang yang menyangka bahwa ketika Allah memberikan banyak nikmat kepadanya, bahwa itu tidak akan mengubah segalanya. Artinya dia tidak mungkin berubah dari kaya menjadi miskin. Dan begitu ikhwan, orang kalau terbiasa menumpuk-numpukan harta, kemudian menghitung-hitungnya, maka dia menyangka bahwa harta akan mengekalkan hidupnya, sehingga angan-angannya hanya dunia-dunia, dan dia akan lupa dia itu akan pulang ke akhirat, seolah-olah dia tidak akan mati. Kemudian yang kedua, selain dia yakin tidak akan mengubah hidupnya, dia punya perasaan, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kekayaan yang diberikan kepadanya itu tanda cinta dan senangnya Allah kepadanya. Tidak, itu bukan tanda cinta dan senang. Yang lebih parah keyakinan yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, kalaulah kemudian di dunia saja dia diberikan banyak nikmat oleh Allah, berarti kalau dia mati maka dia akan jauh diberikan nikmat kelak di sorga. Kata Imam Ibnu Qayyim, fahadha minal ghurur. Inilah contoh orang yang tertipu, orang yang merasa aman dari makar Allah dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya dan selayaknya kita harus menanamkan perasaan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, al-mu'minu ya'mal bi ta'ah wa huwa musyfiqun wajilun khaif. Seorang yang beriman, kata Hasan Al-Basri, saat beramal ketaatan, maka dia mesti mengiringi dengan perasaan takut yang luar biasa kepada Allah. Jangan-jangan amalannya tidak diterima. Itulah orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman saja, padahal dia itu ahli solat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, dalam hatinya ada perasaan takut. Kalau solatnya tidak diterima, kalau puasanya tidak diterima, kalau zakatnya tidak diterima, kalau seandainya sedekahnya ditolak, dan begitu seterusnya. Itulah perasaan seorang mukmin. Tersarang perasaan takut dalam hatinya kalau ibadahnya ditolak. Tetapi orang fajir, lihat kata Hasan Al-Basri, wal fajir ya'mal bil ma'asi wa huwa aminun min makrillah. Tapi orang jahat, orang fajir, orang fasik, orang munafik, orang kafir, ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia merasa aman dengan maksiatnya dari makar Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya mukmin dan fajir. Saya ulangi, seorang mukmin, mereka merasa aman. Mereka tidak merasa aman dari makar Allah. Mereka tidak merasa aman dari azab Allah.
karena tidak merasa aman dari makar dan azab Allah, sampai-sampai kepada ibadahnya saja mereka takut kalau seandainya ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang fajir kebalikannya. Jelas-jelas terang-terangan dia bermaksiat kepada Allah. Dia berzina, dia minum khamar, dia mabuk atau maksiat-maksiat yang lainnya. Tapi hatinya tidak pernah merasa takut, justru merasa aman bahwa dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kontras, ikhwan. Harusnya seperti itu. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh Ismail ibn Rafi rahimahullahu taala, dia mengatakan, minal amni lima qrillahi azza wa jal iqamatul abdi ala dzambi yatamanna 'ala Allahil maghfirah. Termasuk aman dari makar Allah adalah ketika seorang hamba melakukan dosa, dia pun mengharap dalam dosanya ada ampunannya. Kenapa kamu tidak bertobat? Nantilah, kalau saya habis haji saya mau tobat, katanya. Kenapa kamu tidak cepat tobat, nunggu umrah? Kenapa enggak cepat tobat, nunggu usia saja 50 tahun? Lah orang-orang yang seperti ini tertipu dengan syaitan. Dia merasa aman dari makar Allah. Jadi dia hidupnya bergelimang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah maksiatnya dia mengharap pasti akan diampuni kalau dia bertobat. Dan kebanyakan orang seperti itu. Kebanyakan orang itu seperti itu. Ahli-ahli maksiat itu seperti itu kebanyakan. Mereka merasa aman dari makar Allah. Ketika mereka sedang bermaksiat, mereka menanamkan harapan dalam hatinya bahwa Allah itu akan mengampuni dosanya. Betul, Allah akan mengampuni dosa setiap orang yang bertobat kepadanya. Tapi umumnya kelezatan maksiat itu akan sulit untuk bertobat seseorang. Kalau orang sudah lezat dengan kemaksiatan, hampir sulit untuk bertobat kalau tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kesungguhan untuk bertobat. Karena itu memang perangkap setan. Setan menghiasi surga itu dengan sesuatu yang dibenci, dan setan akan menghiasi neraka itu dengan sesuatu yang ia sukai. Maka dia masuk pada makar Allah Subhanahu wa taala, kata Ismail ibn Rafi rahimahullahu taala. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, dia mengatakan, adrabtu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsi ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku pernah mendapati 30 sahabat Nabi. Semuanya mereka takut kalau dirinya tersentuh sifat nifak. Dan tidak ada satupun dari mereka para sahabat itu mengatakan kami berada di atas iman Jibril dan Mikail. Kami di atas iman Jibril dan Mikail. Maknanya apa? Terkadang ada orang-orang yang mentazkiyah dirinya, memberikan rekomendasi dirinya bahwa dirinya tidak mungkin begitu seterusnya, tapi dia tidak pernah mau berubah. Ada orang seperti itu. Jadi dia kepengen tobat, itu kepengen sebenarnya, tapi tidak mau berubah, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki perasaan, nanti pada waktunya pun saya akan bertobat. Dari mana tahunya Anda satu waktu akan bertobat? Kalau memang sudah ada niat untuk bertobat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang sekuat imannya para sahabat. Sekuat iman para sahabat saja tidak pernah mengatakan iman mereka sekelas Jibril dan Mikail. Maka kalau sudah ada keinginan untuk bertobat, bertobat. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini diantara satu ayat surah Al-A'raf ayat 99.
dan selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi